Bagaimana jika ada seseorang yang dapat memprediksi kapan dan di mana Godzilla akan muncul? Dan dengan keahliannya itu, bagaimana jika kemampuan tersebut sengaja digunakan untuk melakukan pencurian terbesar di abad ini? IDW Publishing kembali mengeluarkan sebuah buku komik yang berjudul Godzilla Heist, yang merupakan bagian dari miniseri yang terdiri dari 5 isu. Komik ini ditulis oleh Van Jensen dan diilustrasikan oleh Kelsey Ramsey dengan tema cerita yang berfokus pada seorang pencuri muda bernama Jay yang berhasil memancing si Raja Monster Godzilla menuju ke kota Manila sebagai pengalihan di saat dia akan melakukan perampokan kasino. Nah, apa yang dilakukan oleh Jay kemudian menarik perhatian orang-orang jahat yang ingin merekrut Jay untuk melakukan perampokan yang lebih besar lagi. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa seseorang memanfaatkan Godzilla? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita ke alur cerita komiknya. Di kota Manila, Filipina, seorang pemuda yang bernama Jay mencoba masuk ke dalam kasino sambil memberitahu kepada 2 orang penjaga keamanan bahwa kedatangannya ke sini adalah untuk mencuri uang yang disimpan di brankas kasino. Mendengar perkataan itu, kedua penjaga tersebut lalu tertawa. Hahaha, namun gak berapa lama kemudian, tiba-tiba Godzilla muncul sambil meruntuhkan tembok kasino. Jay memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri ID card salah seorang penjaga, di mana dia kemudian mengeluarkan 6 buah drone untuk menembaki Godzilla yang berada di luar. Jay sengaja memanfaatkan drone-drone itu untuk membuat Godzilla tetap marah, dan kemarahannya itu bisa membuat Jay mengendalikannya, dan bahkan mengarahkan kemarahannya itu kepada suatu objek. Saat seluruh kasino dievakuasi, Jay pada akhirnya berhasil menemukan brankas. Nah, dengan memanfaatkan kemarahan Godzilla menggunakan drone, napas atom pun kemudian keluar dari mulut Godzilla. Serangan itu membuat brankas terbuka, sehingga dengan mudahnya Jay bisa mengumpulkan uang-uang tersebut sambil dibantu oleh beberapa drone miliknya. Saat Jay ingin kembali, dia sempat melihat bagaimana Godzilla menghancurkan 2 buah drone yang masih berada di luar. Di sini, Jay nggak merasa rugi, karena baginya kehilangan 2 drone masih sangat setimpal dengan uang yang didapatkannya. Di momen ini, Godzilla sempat mengaum ke arah Jay. Namun gak lama kemudian, pasukan militer tiba-tiba muncul dan melakukan serangan ke arah Godzilla. Mengetahui hal itu, Jay lalu melarikan diri, di mana dia dengan cepat berhasil sampai di tempat persembunyiannya. Di sini, Jay mulai mengemasi barang-barang miliknya, sambil berpikir bahwa ternyata Godzilla itu bisa bergerak lebih cepat dari yang dia duga. Karena itu, dia sekarang hanya perlu mempelajari lebih banyak rekaman tentang Godzilla demi untuk masuk ke tahap selanjutnya dari rencana besarnya. Nah, selang beberapa hari, Jay kemudian pergi ke Makau untuk menghabiskan uang hasil curiannya itu di sebuah bar. Namun tanpa disadari oleh Jay, ada seorang pria berbadan kekar yang bernama Alpha yang sedang memburunya. Alpha diberitahu oleh koleganya bahwa ada keganjilan yang terjadi tentang serangan Godzilla di kota Manila, yang mana mereka yakin kalau itu ada hubungannya dengan Jay. Dari sana, Alpha lalu berhasil melacak lokasi Jay dan menemukannya di sebuah klub. Tanpa basa-basi, Jay langsung dibuat pingsan dalam 1 kali pukulan. Nah, pada saat Jay pingsan, dia sempat bermimpi tentang kisah masa lalunya bersama dengan sang ibu. Dia mengingat kembali bagaimana ibunya berhasil menciptakan sesuatu untuk mencegah serangan terhadap negara India. Namun seketika aja semuanya berubah pada saat pemerintah Inggris datang dan menyita semua penemuannya itu. Dan sejak saat itu, Jay berjanji kepada ibunya bahwa suatu saat nanti dia bakal mencuri kembali sesuatu yang merupakan ciptaan dari sang ibu. Next, Jay kemudian terbangun dalam keadaan terikat di kursi yang tergantung di tepi kapal pesiar. Selain Alpha, ada beberapa orang lagi yang ikut menculiknya. Mereka adalah Beta, Kappa, dan juga Chi, di mana mereka semuanya adalah mantan anggota militer. Alpha dan teman-temannya sebenarnya bekerja untuk seseorang, yaitu si pemilik kapal pesiar, sebagai penyokong dana. Namun sosok itu memilih untuk tetap berada di belakang layar. Nah, karena mendapatkan tekanan, Jay lalu segera mengaku sebagai dalang perampokan kasino yang dibantu oleh Godzilla. Tapi di sini dia memilih untuk merahasiakan bagaimana rincian metode memancing Godzilla. Jay hanya mengatakan bahwa dia tahu kalau Godzilla akan menyerang kota Manila. Nah, supaya lebih meyakinkan lagi, Jay juga menambahkan kalau dia sudah menciptakan sebuah alat yang bernama meriam neutrino yang dapat menyebabkan anomali di atmosfer. Dan itulah sebabnya dia bisa mengetahui pergerakan dari Godzilla.
Nah, karena merasa cukup masuk akal, Alpha dan teman-temannya lalu meminta kepada Jay untuk mau membantu mereka dalam sebuah misi perampokan yang jauh lebih besar, tapi dengan kematian sebagai satu-satunya alternatif jika mereka gagal. Dan di sini, Jay pun menerimanya. Alpha menjelaskan bahwa target mereka berada di dalam gedung utama Kementerian Pertahanan di kota London. Gedung kementerian itu dilindungi oleh para penjaga elit dan juga sistem keamanan terbaik, serta memiliki kekuatan yang dapat mengubah dunia. Jadi, mereka-mereka ini nggak mencuri uang, karena ternyata di bawah fasilitas itu terdapat sebuah bunker yang menyimpan apa yang mereka cari, yaitu sumber kekuatan yang bisa mengubah dunia tadi. Kalau dilihat dari bentuk siluetnya, ini sama dengan bentukan dari ciptaan ibunya Jay. Nah, karena si Jay ini nggak mendapatkan jawaban tentang benda apa yang akan mereka curi, akhirnya Jay sempat mengancam untuk mengundurkan diri. Namun untungnya Alpha berhasil meyakinkan Jay kalau benda yang mereka cari hanyalah sebuah objek buatan manusia. Next kemudian, berangkatlah mereka ke kota London. Selama berada di atas kapal pesiar, meriam neutrino lalu dipasang di atas kapal pesiar demi memikat Godzilla ke kota tersebut. Selama berada di atas kapal, terungkap sebuah fakta bahwa apa yang dilakukan oleh Jay sampai sekarang ini bukanlah sebuah kebetulan. Sambil menunggu Godzilla, Jay memilih untuk memisahkan diri dari teman-temannya, di mana dia diam-diam menertawakan mereka tentang bagaimana dia berhasil menipu teman-teman barunya itu. Penangkapan Alpha terhadapnya hanyalah bagian dari rencananya, dan dia juga sudah tahu apa target yang menjadi incaran mereka. Jay bahkan juga sudah lama mengetahui kalau penemuan ibunya itu adalah sesuatu yang memang bisa mengubah dunia, dan itu adalah Mechagodzilla. Nah, itulah tadi edisi atau isu yang pertama dari komik Godzilla Heist. Untuk isu yang keduanya, kalau nggak salah baru akan dirilis di bulan April. Jadi sabar aja cuy ya. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao!